Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini begitu sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh,
senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kami dan memberikan kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, sucikan, kuduskan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, agar saat ini berada di hadapan-Mu, kami boleh ada dalam keadaan layak karena pengampunan Allah Bapa di surga atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang harus kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata kita berada di dalam Tuhan atau kita berada di dalam Yesus, saya mengatakan bahwa kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius, karena selama ini tanpa kita sadari kita mengabaikan akan hal ini, saudaraku. Sehingga selama ini di dalam menjalani hidup ini kita menjalankan hidup hanya seperti yang kita inginkan, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa demikian? Karena selama ini kita tidak serius mau memperkarakan kekudusan hidup kita. Padahal seharusnya kita sadar, hidup sebagai orang percaya kita sudah sangat sering membaca, kita sudah sangat sering mendengar firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan kita harus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa apa yang firman Tuhan katakan ini adalah perintah Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita mengabaikan perintah ini, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Perhatikan itu, kita mengabaikan setiap perintah Tuhan berarti kita menolak Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita tidak serius memperkarakan kekudusan hidup kita, padahal firman Tuhan sudah katakan, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak serius mau menjaga kekudusan hidup kita, artinya kita tidak menginginkan Allah berdiam di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Kita harus benar-benar menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kalau Dia Allah yang kudus, Dia tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Artinya kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, Allah tidak akan bisa tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa tadi saya katakan, tanpa kita sadari, kita menolak Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, yang sama dengan kita menolak Allah berdiam di dalam tubuh kita, berarti selama ini kita hidup, kita memimpin diri kita sendiri. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus sadar, Roh Kudus hanya akan berdiam di dalam tempat yang kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri.
Dengan kata lain, Allah sendiri berkenan hadir di dalam kehidupan kita kalau kita menjaga kehidupan kita tetap ada dalam kekudusan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini perintah yang tidak boleh kita abaikan. Firman Tuhan katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan kita harus kudus di dalam seluruh hidup kita. Artinya di dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hari 24 jam. Selama 24 jam yang kita lewati dari detik ke detik, menit ke menit, ya saudaraku, kita harus terus mengontrol kekudusan hidup kita. Karena kita tahu hanya dengan menjaga kekudusan hidup, Allah berkenan hadir dalam kehidupan kita. Kalau Dia hadir dalam hidup kita, maka Dia akan memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan itu saudaraku. Sebaliknya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menjadi bait Allah yang kudus, maka hal itu sama dengan kita tidak menginginkan Allah ada di dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, kita tidak menginginkan Allah berdiam di dalam tubuh kita untuk memimpin kehidupan kita. Kalau Allah tidak memimpin hidup kita, kita berjalan sendiri. Dapat dipastikan apapun yang kita lakukan bukanlah kehendak Allah. Ini yang harus kita sadari saudaraku. Bukankah firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, ini artinya kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, atau dengan kata lain tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah mau berdiam di dalam tubuh kita, Dia mau memimpin kehidupan kita, lalu kita tidak bersedia menguduskan seluruh hidup kita, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kita harus kudus di dalam seluruh hidup. Ingat, bukan sebagian hidup tetapi seluruh hidup. Kalau hidup kita tidak kudus, bagaimana mungkin Allah hendak berdiam di dalam diri kita? Kalau hidup kita tidak kudus, berarti segala sesuatu yang kita lakukan mengikuti keinginan diri sendiri. Dan semua yang kita lakukan mengikuti keinginan diri kita sendiri, bukan merupakan kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak bersedia menyediakan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah. Kalau tidak dikuasai oleh Allah, berarti dikuasai oleh iblis. Nah saudara, ini yang tidak pernah kita perkarakan dengan serius selama ini. Saya ingatkan satu hal ini untuk kita semua. Kalau kita tidak membiarkan hidup kita, diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Ingat firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini artinya kalau kita tidak menyediakan tempat kudus supaya Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah dipimpin oleh Roh Allah. Dan kalau di sepanjang hari hidup kita tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah, maka dapat dipastikan kita bukanlah anak-anak Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengaku diri sebagai anak Allah kalau kita sendiri tidak menyediakan tempat yang kudus untuk Allah berdiam di dalam diri kita dan memimpin hidup kita? Saudaraku, ini persoalan serius yang harus kita selesaikan. Kita harus sadar ini sebelum terlambat.
Sebab selama ini kita hidup suka-suka kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan bahwa sebagai bait Allah kita harus menguduskan hidup kita. Bahkan dikatakan kudus di dalam seluruh hidup, bukan sebagian hidup. Kalau kita menguduskan hidup kita, lalu Allah berdiam di dalam diri kita, maka di dalam setiap detik waktu hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita akan melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan semua yang kita lakukan itu merupakan kehendak Allah. Kenapa? Karena roh Allah yang memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara perhatikan itu. Dengan demikian sekarang kita bisa mengerti bahwa saat kita berada di dalam Kristus, kita mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Allah, itu berarti segenap hidup kita harus menjadi milik Allah. Ini artinya kita sudah tidak boleh lagi mempergunakan sebagian hidup kita untuk melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, seharusnya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita mengapa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah, kita wajib, saya ulang sekali lagi, kita wajib menjaga kekudusan hidup kita. Alasannya hanya satu, supaya dalam setiap detik waktu hidup kita, Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Karena kita menjaga kekudusan hidup kita. Sebab jika tidak, hal itu sama dengan kita menolak Allah hadir, tinggal di dalam hidup kita. Dan kita menolak Allah memerintah kehidupan kita. Dan jika ini terjadi dalam kehidupan kita, saya harus katakan, hidup kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab firman-Mu menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kami, supaya tubuh kami boleh menjadi bait-Mu yang kudus, ya Allah. Dan Engkau berkenan tinggal di dalam kami, memimpin kehidupan kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.